Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah terapi dengan Al-Quran bagi yang sulit tertidur. Alhamdulillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, para subscriber yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang setia untuk mendukung kami untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk menyaksikan setiap video yang kami buat di channel ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati keluhan sulit tertidur dengan menggunakan Al-Quran. Sulit tidur adalah keluhan yang sangat banyak dikeluhkan. Saya pribadi begitu banyak mendapatkan keluhan yang seperti ini. Pasien terakhir yang saya tangani adalah pasien yang selama 3 bulan tidak pernah tertidur. Alhamdulillah dengan ruqyah syar'iyah dikombinasi, disinergikan dengan terapi bekam, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kembali merasakan nikmatnya tertidur. Bagaimana caranya kita mengambil langkah preventif atau pencegahan sehingga keluhan-keluhan termasuk sulit tidur tidak terjadi kepada diri kita. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab-adab sebelum tidur. InsyaAllah ketika kita mengamalkan adab-adab ini, InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentu saja kita tidak akan mengalami keluhan sulit tertidur. Karena tentu saja ketika seseorang mengalami keluhan sulit tertidur, maka itu merupakan sesuatu yang sangat menyiksa, karena salah satu yang tubuh kita butuhkan adalah istirahat, dan salah satu istirahat yang tentu saja sangat baik adalah ketika kita bisa tertidur dengan nyenyak. Sahabat sekalian, berikut ini akan kami praktekkan bagaimana cara melakukan terapi mandiri bagi yang kesulitan untuk tertidur. Insya Allah sangat mudah diamalkan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dipraktekkan, karena ini bukan hanya bagi yang sulit tertidur, namun bagi kita yang punya keluhan maupun yang tidak punya keluhan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita setiap saat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Inilah beberapa adab yang dilakukan sebelum kita tidur. Yang pertama, tidur dalam keadaan berwudu. Jadi pastikan kita sudah berwudu sebelum berada di tempat tidur. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Yang kedua, sucikan hati. Ini yang penting. Menyucikan hati dari setiap dengki yang mungkin timbul pada saudara kita sesama muslim, dan membersihkan dada dari setiap kemarahan kepada manusia yang lain. Senantiasa mengevaluasi diri dan melihat, merenungkan amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Segeralah bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut
ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak akan dapat mendekati sampai pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang kelima, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang ketujuh, mengibaskan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur kita dari kotoran ketika hendak berbaring. Kedelapan, tidur berbaring pada sisi kanan. 9, sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam, tidak begadang jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, 10, jika sudah bangun dari tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Demikian tips yang kami berikan untuk mengatasi kesulitan untuk tertidur. Semoga kita bisa mengamalkan hal tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenyamanan dalam istirahat kita. Dan saya doakan bagi Anda yang melihat video ini yang mengalami keluhan sulit tertidur, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat keluhan Anda dan semoga kita bisa konsisten untuk mengamalkan setiap malam adab-adab sebelum kita tertidur. Dan tentu saja cara ini bukan hanya terkhusus bagi yang sulit tertidur, namun ini adalah adab-adab yang seharusnya kita semua amalkan sebelum kita menuju ke pembaringan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat buat Anda semua, silahkan didukung dan didoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.